A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safinah TV yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna dan tujuan dari ibadah puasa. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita menjalankan perintah puasa ini dengan segala kelelahan, dengan segala kelaparan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari segala nafsu yang ada pada diri kita. Sebelum kita menguraikan dalam beberapa ayat ataukah riwayat-riwayat yang berkenaan dengan tujuan dan makna kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan, pertama kita harus mengetahui bahwa di dalam agama kita, dalam ajaran Islam, bahwa setiap taklif, setiap syariat yang Allah berikan kepada manusia, kepada seorang muslim, tentunya memiliki tujuan-tujuan. Supaya apa? Supaya lebih memotivasi pelakunya, yaitu kita yang menganggap sebagai seorang muslim yang terkena taklif tersebut, untuk lebih lagi bergerak diri kita di dalam mengamalkan semua syariat-syariat yang ada. Artinya bahwa semua amalan ibadah yang kita lakukan, semua taklif-taklif yang kita lakukan seperti ibadah puasa yang sekarang kita lakukan, semua itu memiliki tujuan-tujuan, memiliki makna-makna yang tentunya akan memotivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu usulul fiqh disebutkan bahwa inna jami'al ahkami mawdu'atun ala asasil masalihi wal mafasidi wa inna likulli hukmin falsafatahu wa illatahu. Jadi semua hukum-hukum yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan kepada kita, itu berdasarkan kemaslahatan apabila semua itu berkenaan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melakukan sholat, seperti kita melakukan ibadah puasa, seperti kita melakukan ibadah haji. Semua pasti ada kemaslahatan, ada hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Sebaliknya, larangan-larangan yang Allah larang di dalam syariat, ya, seperti tidak boleh berbuat congkak pada orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain. Jadi hukum-hukum larangan-larangan tersebut memiliki al-mafasid, memiliki sesuatu yang buruk, memiliki sesuatu yang merusak pada diri kita, dan tentunya tidak memberikan kemaslahatan apapun pada diri kita. Dan bahwasannya setiap hukum itu memiliki falsafah, ada filosofinya dalam setiap hukum yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, wa illatahu, dan juga ada illah, ada sebab. Ya. Makanya Syekhus Saduq di dalam berkenaan dengan hukum-hukum taklif, hukum-hukum syariat, menulis sebuah buku yang bernama Ilalus Syara'i', yaitu sebab-sebab syariat, ya. Kaitannya dengan ibadah sholat, kaitannya dengan ibadah haji, apa sebenarnya yang mendasari ibadah haji tersebut dari
hukum-hukum yang Allah letakkan, yang Allah turunkan kepada kita. Nah, kita kembali kepada puasa. Pemirsa Safina TV yang saya hormati, yang saya muliakan, bahwa di antara yang sangat penting yang mungkin selalu kita mendengar, selalu kita melihat ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya, ayat-ayat yang kita dengarkan, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di antara illah, di antara sebab, di antara makna dan tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengulas di dalam ayat ini, pemirsa yang saya hormati, kaitannya dengan ayat ini ada 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah aspek keimanan. Jadi yang menjadi khitab dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah mereka orang-orang yang beriman. Keimanan artinya bagaimana seorang itu percaya lebih dahulu tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian, tentang berbagai hal yang ada di dalam akidah kita. Ini sangat penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan khitab, menjadikan orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa itu betul-betul memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian yang kedua, setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita mengimani semua yang ada dalam pembahasan ilmu tauhid dengan akidah yang kita miliki, konsekuensinya sebagai seorang muslim adalah mematuhi segala apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah itu, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, yang kemudian yang ketiga, produk artinya yang dihasilkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah berpuasa ini, ya, menghasilkan sesuatu yang tentunya akan memberikan kemaslahatan pada diri kita, yaitu la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pengertian at-taqwa yang berasal dari kata wiqayah, wa yaqi wiqayatan, yaitu artinya melindungi. Ya, melindungi dari apa? Melindungi kita dari semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melindungi diri kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, momentum bulan suci Ramadan adalah momentum kita untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilai yang sangat penting dari makna kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di antara filsafat ataukah hikmah dan tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah untuk melihat sejauh mana keikhlasan pada diri kita dengan kita menghindari dari hal-hal yang diperbolehkan, ya, bukan hal-hal yang diharam, bahkan hal yang diperbolehkan seperti makan dan minum yang kalau kita tidak berpuasa pun itu kita bisa memakannya, tetapi di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa kita tidak diperbolehkan untuk memakan hal itu, ya, bahkan tidak boleh melakukan hubungan yang merupakan salah satu dari bentuk gejolak hawa nafsu kita. Nah, di sini di antara kita berpuasa itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa supaya untuk menguji keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan faradallahu shiyama ibtila'an li ikhlasil khalq. Jadi Allah mewajibkan ibadah puasa itu, pemirsa Safina TV yang saya hormati, adalah ibtila'an, sebagai uji coba li ikhlasil khalq,
untuk menguji keikhlasan setiap makhluk orang yang berpuasa. Bagaimana kita betul-betul ikhlas meninggalkan semua larangan-larangan di dalam puasa, meninggalkan semua hawa nafsu kita, ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang tidak hanya itu, tetapi dari semua hal-hal yang dilarang di dalam agama, di dalam syariat kita. Kemudian dalam riwayat yang lain, Sayyidah Fatimah Zahra juga menjelaskan tentang keikhlasan ini. Orang yang berpuasa betul-betul akan menjadikan suatu keikhlasan dalam diri manusia. Beliau mengatakan bahwa faradallahu siyama tathbitan lil ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini untuk menetapkan, mengokohkan pada diri kita sejauh mana kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah puasa kita di bulan suci Ramadan, makna kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang ketiga yang mungkin selalu kita dengar adalah supaya kita betul-betul merasakan penderitaan orang lain, penderitaan orang-orang yang mungkin dalam hidupnya penuh dengan kekurangan, ya, kurang makan, kurang minum. Nah, dengan syariat puasa ini di dalam sebuah riwayat supaya kita betul-betul berempati kepada orang lain. Bagaimana mereka kekurangan dalam makan. Saudara-saudara kita yang fuqara, yang masakin, orang-orang mustad'afin, supaya kita betul-betul merasakan diri kita sama seperti mereka. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan miskin. Ketika semua tidak makan, semua tidak minum, semua meninggalkan hal-hal yang diharamkan di dalam ibadah puasa itu, artinya tidak ada perbedaan. Di dalam sebuah riwayat Al-Imam As-Shadiq alaihi salam menjelaskan tentang ini, bahwa beliau berkata, innama faradallahu siyama liyastawiya bihil ghani wal faqir. Jadi kata beliau bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa supaya satu sama lain antara orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin tidak ada lagi perbedaan. Sama-sama merasakan kelaparan, sama-sama merasakan kedahagaan, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kemudian dari riwayat yang lain, Al-Imam Ar-Ridha alaihissalam mengatakan, innama umiru bisawmi likai ya'rifu alamal ju'i wal 'atash fayastadillu ala faqril akhir. Jadi kata beliau bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa, berpuasa ini likai ya'rifu alamal ju'i wal 'atash, supaya mereka, ya, kita semua merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya kelaparan, betapa pedihnya tidak enaknya orang yang kehausan. Fayastadillu ala faqril akhir, sehingga melalui itu dia akan betul-betul merasakan kefakiran dari orang lain, orang yang tidak mampu. Bagaimana kita melihat sekarang ini mungkin banyak orang-orang yang di bawah kita yang kesulitan untuk mencari makan, untuk mencari minum, bahkan yang menjadi landasan kita, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dengan kondisi peperangan yang sedemikian itu, ya, dengan kehidupan yang sangat terjepit, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya supaya Allah memberikan kemenangan yang segera bagi mereka. Kemudian yang keempat, pemirsa Safinah TV yang saya hormati, di antara makna dan tujuan kita berpuasa adalah supaya kita betul-betul menjaga fisik kita. Makanya dikatakan di dalam riwayat itu bahwa puasa adalah zakatnya badan. Jadi ketika kita berpuasa, pada hakikatnya kita mengeluarkan zakat badan itu. Apa pengertiannya?
Pemirsa Safina TV yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian zakat, zakat bisa berarti an-numu, yaitu berkembang. Bisa juga berarti zakat itu adalah kebersihan. Artinya orang yang berzakat membersihkan jiwa kita. Orang yang berpuasa membersihkan hati dan jiwa kita. Begitu juga ketika orang berpuasa, yaitu mengembangkan apa yang ada pada diri kita, fisik kita. Makanya orang yang memiliki harta diwajibkan berzakat. Zakatnya harta adalah memberikan zakat kepada al-fuqara, al-masakin, zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Khumus yang kita berikan di antaranya. Kemudian zakat ilmu adalah mengajarkan kepada orang lain. Jadi setiap zakat, makanya pengertian zakat maksudnya di situ adalah bagaimana kita dengan berpuasa itu badan kita akan menjadi sehat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in zakatun, wa zakatul abdani as-siyam." Segala sesuatu itu kata beliau adalah memiliki zakat. Dan zakat badan kita adalah dengan kita berpuasa. Supaya apa? Pemirsa Safina TV yang saya muliakan, supaya kita betul-betul badan kita menjadi sehat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini pada hakikatnya menjelaskan tadi penafsiran bahwa zakat badan kita adalah dengan berpuasa. Kemudian yang kelima, di antara hikmah kita berpuasa adalah bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka. Di dalam hadis, di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu junnatun minan nar." Bahwa puasa itu adalah tameng dari api neraka. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Supaya kita terjauh dari api neraka. Kemudian yang keenam, di antara hikmah kita berpuasa, pemirsa Safina TV yang saya hormati, adalah bahwa puasa ini adalah bentuk jihad. Bahkan dikatakan sebagai jihadul akbar. Di dalam berpuasa kita betul-betul menjaga hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita. Di dalam sebuah riwayat yang sangat ma'ruf, inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha sariyah, bahwasanya Rasulullah mengutus para sahabat-sahabatnya dalam perang Sariyah. Artinya Sariyah itu adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma raja'u, ketika mereka pulang dari peperangan, kemudian apa yang disabdakan oleh beliau? Qala marhaban biqaumin qadaw al-jihad al-asghar wa baqiya alaihim al-jihadul akbar. Selamat datang wahai kaum, yaitu sahabat-sahabatku yang telah menunaikan jihad yang kecil. Bayangkan mengorbankan jiwa kita dengan materi bahkan tenaga. Rasulullah mengatakan itu adalah jihad yang kecil. Dan masih tersisa bagi mereka, kata beliau, jihad yang besar, jihad yang paling agung, al-jihadul akbar. Qila ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Para sahabat kemudian bertanya, kalau kita yang mengorbankan jiwa kita di medan peperangan, kau katakan sebagai jihad yang kecil, maka apa yang dimaksud dengan jihad yang agung, jihad yang akbar tadi? Beliau mengatakan jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Kemudian beliau melanjutkan di dalam sabdanya, afdalul jihad, paling utamanya berjihad itu adalah jihad man jahada nafsahu, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya.
allati baina janbai, yang ada pada dirinya. Artinya ketika kita melawan hawa nafsu, ketika kita berpuasa dengan menahan hawa nafsu tadi, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi semua keinginan hawa nafsu kita, ya, kita imsak di dalamnya, kita cegah di dalamnya, mencegah hawa nafsu kita dari penglihatan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan dari semua yang diharamkan oleh Allah, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, maka ibaratnya orang tersebut telah melakukan jihadul akbar. Momentum puasa kita, ma'asyiral muslimin, pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, adalah momentum kita untuk betul-betul menjauhi dari segala hawa nafsu yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat, as-sawmu fil har jihadun. Di puasa, di musim panas, di kepanasan yang menyebabkan kita lelah, kita dahaga dan lain sebagainya, adalah jihadun, bentuk sebagai jihad. Ya. Makanya dalam riwayat Al-Imam Shadiq mengatakan, man shama lillahi azza wa jalla yauman fi syiddatil har, barang siapa yang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala di tengah panasnya matahari, betul-betul terik matahari, fa asabahu dhama'un, ketika dia ditimpa kedahaga, wa qalallahu bihi alfamalakin, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 1000 malaikat. Bayangkan, untuk bagi mereka yang berpuasa di tengah betul-betul merasakan kepanasan, yamsahuna wajhah, di mana 1000 malaikat itu akan mengusap kepalanya, wa yubashshirunahu hatta idza aftar, dan akan memberikan kabar gembira kepadanya sampai dia berbuka puasa. Keistimewaan yang luar biasa, pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, bahwa orang yang berpuasa seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bagaimana kita betul-betul mengendalikan hawa nafsu kita, melatih jiwa kita, ya, untuk selalu tidak mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, sebelum saya akhiri, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa kita betul-betul memiliki makna. Puasa kita betul-betul memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Ya, jangan sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal dhama. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ketika dia berpuasa tidak ada lain hanya lapar, hanya dahaga. Wa kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahru wal ana. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan salat tahajud, tiada tahajudnya karena tidak bermakna, yaitu hanya sekedar begadang, sekedar capek malam-malam, tetapi tidak memiliki manfaat sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita di bulan suci Ramadan dan menerima segala doa-doa yang kita panjatkan di malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.